Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenda Clarinta, NPM 17081010018, pengenalan pola kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan algoritma K-means. Metode K-means. K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster atau kelompok, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan klaster atau kelompok yang lain. Sehingga data yang berada dalam satu klaster atau kelompok memiliki tingkat variasi yang kecil. Berikut adalah flowchart algoritma K-means. Jadi dari flowchart tersebut kita memiliki input dan 3 buah proses, yaitu pertama adalah proses menghitung sentroid, kemudian proses kedua menghitung data yang akan dikelompokkan dengan sentroid, kemudian proses ketiga adalah mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat atau minimum distance, dan kita membuat perulangan dengan kondisi apakah posisi sentroid tetap dan tidak ada perubahan terhadap datanya. Apabila ya, maka kita selesai melakukan pengelompokan. Tapi apabila masih ada perubahan sentroid, maka kita update kembali nilai sentroid melalui proses pertama. Lalu bagaimana proses K-means clustering itu? Untuk memproses data algoritma K-means clustering, data dimulai dengan kelompok pertama sentroid yang dipilih secara acak, yang digunakan sebagai titik awal untuk setiap cluster, dan kemudian melakukan perhitungan berulang untuk mengoptimalkan posisi sentroid. Proses ini berhenti atau telah selesai dalam mengoptimalkan klaster ketika yang pertama yaitu sentroid telah stabil, yang artinya tidak ada perubahan dalam nilai-nilai mereka karena mengelompokkan telah berhasil. Yang kedua yaitu jumlah iterasi yang ditentukan telah tercapai. Pengelompokan dengan K-means. Yang pertama tentukan jumlah kelompok. Kedua, alokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Yang ketiga, hitung pusat kelompok atau sentroid rata-rata dari data yang ada di masing-masing kelompok. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. Dan yang terakhir yaitu kembali ke langkah 3 apabila masih ada data yang berpindah-pindah kelompok atau apabila ada perubahan nilai sentroid di atas nilai ambang yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas nilai ambang yang ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini disediakan data sampel berupa 10 data sebagaimana yang terpampang pada gambar. Data tersebut memiliki dua dimensi fitur X dan Y. Berdasarkan dataset tersebut, dilakukan proses pengelompokan menjadi 3 klaster atau K sama dengan 3. Berdasarkan K sama dengan 3, maka ditentukan titik sentroid sebanyak K berdasarkan titik-titik tertentu dataset. Dapat dilakukan secara random ataupun langsung ditentukan. Nah, di sini saya memilih data kedua, 4, dan 6 sebagai sentroid awal. Pengukuran jarak pada setiap data terhadap titik sentroid dilakukan menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Jadi di sini saya menentukan sentroid 1, 2, dan 3 dari data ke-2, 4, dan 6. Jadi sentroid pertama dari data kedua yang memiliki nilai X dan Y yaitu 4 dan 1. Kita cek pada tabel data. Data kedua memiliki fitur X dan Y 4 dan 1. Sudah sesuai. Nah, sentroid kedua diambil dari data keempat yang memiliki nilai X dan Y 1 dan 2. Kita cek pada tabel data. Data keempat memiliki fitur X dan Y 1 dan 2. Begitupun sentroid ketiga diambil dari data ke-6, di mana memiliki nilai X dan Y 5 dan 3. Data 6 memiliki fitur X 5 dan fitur Y-nya 3. Selanjutnya, proses perhitungan dimulai dari iterasi 1. Awalnya dihitung jarak dari setiap data 1 sampai 10 terhadap semua sentroid yang ada. Dari hasil perhitungan, jarak antara setiap data terhadap semua sentroid didapatkan nilai jarak terkecil terhadap satu sentroid. Maka sentroid tersebut disebut sebagai sentroid terdekat. Jadi di sini saya menggunakan jarak ke 1, 2, dan 3 menggunakan metode Euclidean. Nah, di sini saya mencoba dari klaster pertama yaitu 1 dikurangi 4 kuadrat 1 dari nilai X data pertama. Di sini 1 dikurangi 4 yaitu nilai X dari sentroid pertama ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat
Di sini satu dari nilai fitur Y data pertama dan satu nilai Y dari sentroid pertama. Didapatkan hasilnya sama dengan 3. Di sini 1 dikurangi 1 dari nilai fitur X data pertama dan 1 dari nilai sentroid kedua X sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 2 kuadrat. Di sini 1 adalah fitur Y dari data pertama dan 2 dari sentroid kedua nilai Y-nya. Didapatkan hasilnya sama dengan 1. Begitupun seterusnya. Nah, sehingga jarak terdekat semua data terhadap sentroid dapat menentukan suatu data masuk ke klaster 1 atau 2 atau 3. Nah, di sini adalah hasil dari perhitungan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, di sini kita untuk menentukan klaster melihat dari jarak ke sentroid. Bisa dilihat dari data pertama. Data pertama, jarak ke sentroid terdekat adalah 1. Nah, 1 ini ada di sentroid kedua. Maka dia masuk ke kelas cluster 2. Begitupun pada data kedua. Data kedua di sini nilai terkecilnya adalah 0, di mana 0 ada pada sentroid pertama, maka dia masuk ke kelas cluster 1, begitupun seterusnya. Selanjutnya menentukan sentroid baru berdasarkan data yang bergabung pada setiap klasternya. Kemudian sentroid baru didapat dari rata-rata seperti pada contoh. Jadi di sini dari klaster 1. Di sini bisa dilihat klaster 1 ada data kedua dan data ketiga, di mana data kedua dan data ketiga memiliki nilai X dan nilai Y 4 dan 1, dan anggota ketiga yaitu memiliki fitur X dan Y 6 dan 1. Bisa kita lihat, cek pada data pertama, data kedua memiliki fitur X 4 dan fitur Y 1. Jadi sesuai. Sehingga selanjutnya kita menghitung rata-ratanya. Di sini jumlahnya 10 dibagi 2, yaitu jumlah datanya sama dengan 5. Di sini jumlah dibagi rata-rata 2 dibagi 2 sama dengan 1. Begitupun klaster 2 dan klaster 3. Nah, selanjutnya rata-rata yang didapatkan dari ketiga kelas tersebut merupakan sentroid yang baru didapat. Sentroid baru digunakan untuk perhitungan pada iterasi kedua. Jadi di sini sentroid 1, 2, dan 3 memiliki nilai yang baru, yaitu sentroid 1 memiliki nilai X5 dan Y1, sentroid kedua memiliki nilai X1,6 dan nilai Y3,4, sentroid 3 memiliki nilai X3,67 dan Y5,33. Nah, sentroid ini digunakan ke iterasi kedua. Apabila iterasi kedua itu sentroid barunya sama, maka iterasi dapat dihentikan. Namun apabila sentroid itu masih berubah, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi ketiga atau selanjutnya. Karena posisi iterasi sendiri berhenti apabila anggota sentroid itu tetap atau rata-rata pada sentroid 1, 2, dan 3 itu tetap. Berikut adalah penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.